Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di daerah Tulungagung. Jadi kemarin kita sempat ada beberapa project gitu di daerah Tulungagung. Cuman katanya teman-teman, kalau kita sudah sampai di Tulungagung, tapi kita nggak nyobain makanan khasnya, katanya belum dianggap mampir ke Tulungagung. Akhirnya kita kemarin sempat searching ya, kita cari kita cari apa sih makanan-makanan khas Tulungagung. Ternyata ada satu menu tuh yang paling terkenal, yaitu ayam lodo, ayam pedas lodo. Itu adalah makanan khas Tulungagung. Dan kita kemarin sempet nanya-nanya, mana rekomendasi nih untuk ayam lodo daerah Tulungagung, kira-kira yang rekomen ada di mana. Akhirnya ada ditunjukin salah satu hidden gem, namanya Tamana. Dia seperti tempat kafe, tapi juga dia menyediakan makanan-makanan khas Nusantara, makanan khas Indonesia. Apalagi rekomendasinya katanya di sini itu ayam lodonya bintang 5. Makanya nanti kita cobain aja. Apa sih menu-menu bestsellernya mereka selain si ayam lodo itu tadi? Nanti kita coba tanyain. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Jadi kita tadi udah sempet pesan menu di Tamana. Ternyata tempatnya tuh bener-bener hidden gem, cukup tersembunyi. Dan tadi yang di bagian depan, saya kira cuman itu aja ya. Ternyata di bagian belakangnya juga ada, cukup bagus. Nanti untuk daerah bagian belakangnya nanti bisa dilihat kayak gini bagian belakangnya. Cukup asik aja sih untuk tempat-tempatnya, dibuat nongkrong juga enak, dibuat makan bareng keluarga juga enak. Ternyata di Tulungagung tuh bener-bener murah, teman-teman. Jadi tadi kita pesen ada 7 menu, total ada 7 menu, dan totalnya itu di 127.000. Ada yang namanya lodo pedas Tamana, itu setengah ekor, itu di harga 30.000. Untuk sate lilit ayamnya, itu sate lilit khas Balinya, itu cuma di 15.000. Sedangkan di Bali sendiri nggak boleh loh dapat 15.000. Di sini untuk sate lilit khas Balinya 15.000. Nasi gegok Tamananya itu di 25.000. Untuk lodeh sumsum Tamana di 12.000. Terus karena kita tadi nambah nasi putihnya tambahnya di 6.000. Untuk minumannya start di 15.000. Ada apple sparkling dan juga Coco Mix Tamana di 12.000. Sama tadi ada es kopi susu gula aren 12.000. Jadi totalnya 127.000. Untuk 7 menu 127.000. Itu sebenarnya worth it banget sih. Murah untuk daerah Tulungagung ya. Murah banget sih, cuman nanti nggak tahu ya untuk rasanya kayak gimana. Jadi nanti kita cobain aja satu-satunya untuk menu di Taman. Oke, jadi beberapa menu tadi beberapa menunya udah datang. Jadi kita pesen ada total 7 menu dari dapur Tamana. Untuk yang pertama kita akan nyobain yang namanya ayam lodo, karena ini memang satu-satunya menu yang spesial di Tulungagung. Kita coba yang namanya ayam lodo ini. Untuk ayam lodo sendiri dia penampakannya seperti ini. Ini kita pesennya setengah ekor. Jadi kalau setengah ekor dapatnya 2 potong. Sebenarnya untuk porsinya bisa dimakan sama 2 orang. Nanti kita makan sama teman-teman juga. Untuk ayam lodonya jadi kayak gini. Jadi ayam lodo itu adalah ayam dengan bumbu kuning, kayak bumbu rempah gitu, dimarinasi pakai bumbu rempah, salah katanya mbaknya itu, terus dimasak dengan santan. Kalau dari baunya dia itu seperti kari gitu. Ini ada kepalanya ya, jadi kayak baunya itu kayak ada kari-karinya, dan ini pedas. Jadi buat teman-teman yang suka pedas bisa buat cobain untuk ayam pedas lodo dari dapur Tamana. Sebenarnya bumbunya enak sih terlihatnya. Jadi kayak tebel kental gitu loh bumbunya itu, bumbu santannya. Nah, dia ada urap-urapannya juga. Jadi ayam lodo itu emang khas dari ayam bumbu rempahnya dan dimasak dengan santan juga. Terus ditambah sama si urap-urap. Ini untuk 30.000 setengah ekor, dia belum termasuk nasi. Makanya kita tambah 1 porsi nasi. Kita coba ya. Untuk kuahnya enak sih.
Bener ya, bumbu santannya tuh kental banget dan enak. Kalau dibilang kata rekomendasinya dia seperti makanan bintang 5, memang untuk platingannya dengan harga 30.000 di tempat yang senyaman ini ya memang menurut aku oke sih 30.000 kayak gini. Untuk pertama yang masuk dia tuh kayak santannya kerasa ditambah bumbu rempahnya kayak kari gitu. Versi lebih kental dan dia pedesnya mencar apa sih pecah di dalam apa nyebar pedesnya itu kayak nyebar di dalam gitu loh, enak. Kita cobain untuk si ayam lodonya. Nggak afdol ya kalau nggak pakai tangan ya, kita ambil aja. Ini ada kepalanya, Rek. Nah, jadi ayam lodonya kayak gini. Banget ya. Kita cobain untuk ayam lodonya. Bismillahirrohmanirrohim. Enak sih dagingnya, nggak tahu ya apa kayak gini. Dagingnya sebenarnya nggak yang empuk banget tapi pas. Jadi dagingnya nggak keras tapi juga nggak yang empuk banget tapi enak pas. Ayamnya itu dipanggang atau dibakar baru direbus sama Jadi ayamnya tuh dipanggang atau dibakar terus baru dimarinasi, direbus sama si bumbu kuningnya, si bumbu rempahnya, terus dimasak sama si santan ini. Jadinya kayak gini. Bumbunya kental banget ya. Oh iya, dia kayak ayam bakar. Fix. Berarti verified sudah main ke Tulungagung karena udah nyobain untuk ayam pedas. Kita cobain untuk kita ambil si urap-urapnya. Kita kasih bumbunya. Oke, kita coba makan ayam lodo dengan nasi pakai urap-urap sama bumbu kuningnya. Kalau dimakan pakai nasi kayak apa ya? Secara umumnya penyajiannya itu pakai nasi gurih. Nah, pakai nasi? Nasi gurih. Oh, nasi uduk. Kayak nasi semacam nasi uduk. Standarnya, kebanyakannya. Tapi karena kita pakai nasi putih. Tapi ini pakai nasi putih aja udah enak. Sumpah ini kayak kare tapi bumbunya lebih kental gitu loh. Dan dia ada rempahnya lebih dapet aja. Kalau dibandingkan sama kari biasa ya, menurut aku. Untuk makanan, untuk makanan Tulungagung, ayam lodo dari satu. Cuman mungkin untuk takaran pedasnya sebenarnya menurut aku termasuk pedes sih. Harusnya kalau ini pedesnya bisa dikurangin sedikit, kalau menurut aku dia bakal lebih enak untuk dinikmatin. Karena kalau pedes kan kadang-kadang bumbunya nggak berasa karena ketutup sama pedesnya. Tapi ini sebenarnya bumbunya masih kerasa kentalnya, bumbu rempahnya, ayamnya, urap-urapnya. Cuman pedesnya udah mulai celekit-celekit di mulut.
Untuk rate dari 1 sampai 10 untuk ayam lodo, ayam pedas lodo Dapur Tamana, (8,7). Oke, untuk ayam pedas lodo sudah verified, kita sudah main ke Tulung Agung. Tapi untuk menu Dapur Tamana kita nggak cuman ayam lodo aja, kita ada dipesan untuk menu-menu yang lain. Kita coba untuk next menu selanjutnya. Untuk menu yang kedua, kali ini kita mau nyobain yang namanya ada lodeh sumsum Tamana lontong. Jadi ini ada sayur lodeh sumsum khas Dapur Tamana. Dia sama ini juga santan-santanan juga, dan dia dapat yang namanya, karena kita pakai lontong, jadi ada lontongnya, terus ada dadar jagung, juga ada potongan kentang tipis-tipis kayak gini. Sebelumnya kita cobain untuk lodeh sumsum khas Dapur Tamana. Ya tadi di harga, cuman di harga 12.000. Oh ini sayur tewel. Jadi di dalamnya ada sayur tewelnya, ada kacang panjangnya, terus ada potongan cabenya, dan dia santannya juga kental juga. Cuman nggak sekental yang tadi kayak ayam lodo. Cuman dia bumbunya kerasa banget untuk bumbu lodehnya. 12.000, sumpah 12.000. Bismillahirrahmanirrahim. 12.000 dengan isi sebanyak ini. Oh, dia ada kacang hijaunya, men. Ini kita coba pakai lontong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Enak sih, cuman aku nggak tahu ini esensinya apa. Kayak mungkin kayak sejenis dibuat gantiin kerupuk kali ya. Mungkin gantiin kerupuk nih, pakai kentang. Kan kalau kita udah makan lontong pakai kentang, kita cobain dadar jagungnya. Kita kasih sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk lodeh sumsumnya sebenarnya beda ya isiannya sama lodeh-lodeh yang pernah yang ada di Surabaya ataupun di Gresik. Dia beda, dia ya meskipun sama-sama pakai tewel, cuman dia ada kacang hijau, ada kacangnya. Kacang hijau tak ini? Kacang hijau gak sih? Iya kayaknya ada kacang hijaunya deh. Ya. Terus ditambah pakai dadar jagung. Satu-satunya di dalam sini yang menurut aku nggak tahu gimana cara esensi nikmatinya adalah si kentangnya ini. Dia kayak bener-bener kayak cuman jadi kerupuk aja sih menurut aku. Iya, ya udah. Karena kita habis makan lontong dan sayurnya, terus kita makan ini, udah cuman jadi kayak kerupuk aja. Tapi 12.000. Nggak ngerti ya, cari untungnya kayak gimana ya. Apa orang Tulung Agung ini sedekah semua ya? 12.000 men. Penampilannya kayak gini. Murah. 1 sampai 10 lagi-lagi di 8,75. Karena harganya murah, rasanya minang 5, harga bahkan di bawah kaki 5. Harganya di bawah kaki 5. Tempatnya kayak gini. Oke lah, untuk lodeh sumsum Dapur Tamana cukup rekomendasi juga. Untuk menu yang kedua tidak mengecewakan lagi. Untuk menu yang kedua kita coba untuk next menu selanjutnya, kita ada sate lilit khas Bali. Kita coba untuk sate lilit khas Bali. Ini untuk sate lilit khas Balinya.
Jadi dia itu ada 1, 2, 3, kita dapat 5 tusuk sate lilit khas Bali. Dia di harga 15.000. 15.000 penampilannya udah kayak gini. Bahkan di Bali aja belum tentu kita bisa dapetin harga 15.000 ya. Dengan penampilan yang kayak gini, tempat yang kayak gini 15.000. Oke. Jadi setelah sate lilitnya ada 5. Modelnya kayak gini. Sate lilit ini kayak dia dibakar gitu gak sih? Dipanggang, dibakar. Karena dia ada item-itemnya gini. Terus di sini dia dapat juga ada sambal mata. Kalau di Bali selalu dia khasnya pakai sambal mata. Kita cobain sate lilitnya dulu tanpa sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau untuk sate lilitnya, ya untuk rasanya, ya, ini masih standar untuk sate lilit pada umumnya, nggak yang spesial banget ya. Karena kalau sate lilit sebenarnya kan dia dari Bali ya. Di sini untuk sebagai menu opsional aja untuk sate lilitnya, di harga 15.000. Sedikit asin, tapi gurihnya dapat. Enak lah. Mungkin kalau dimakan sama pakai nasi, dia lebih balance untuk rasanya, nggak terlalu yang kelihatan kerasa asin gitu, tapi dia lebih balance. 15.000. Kita coba satu kali lagi dengan sambal matanya. Sambal mata itu sambal bawang ya. Kita coba 1, 2, 3. Sambal matanya segar, tidak buruk, enak. Sambal matanya kuat banget. Mungkin teman-teman bisa nyobain. Kita nggak tahu persis sate lilit yang bener-bener enaknya yang asli kayak gimana. Tapi menurut aku ya sate lilit ya udah ya kayak gini aja. Cuman ini sedikit agak asin. Tapi oke, 15.000, 5 tusuk. Sambelnya fresh, katanya oke lah, 15.000. Sampailah di akhir menu terakhir yang kita pesan. Dia namanya adalah nasi geko tamana ayam. Nggak tahu ya, ini baru denger ya, nasi geko tamana ayam. Nggak tahu ini apakah khas menu Tulungagung atau apa, tapi namanya unik. Nggak pernah kita denger juga ya, nasi geko. Tapi kalau dilihat dia seperti nasi bakar ayam pedas, karena bumbunya bumbu merah. Terus dia ada kemanginya gitu, jadi dibakar pakai kemangi. Jadi baunya emang wangi karena sih ada kemanginya. Ini tadi penampilannya mirip banget sama nasi bakar. Untuk nasi geko tamana ayam ini dia di harga 25.000. Dibukain sama masnya juga. Ya, di sini juga pelayanannya ramah-ramah, men. Kita coba untuk bawang gorengnya, dia kasihnya segini loh. Untuk bawang gorengnya. Biasanya kalau bawang gorengnya rata-rata orang-orang pelit ya ngasihnya. Dia semangkok ini loh. Masih bawang gorengnya. Ya nggak full juga sih, cuman semangkok. Jarang banget kan. Kita coba kasih bawang gorengnya. Nah, kita cobain untuk nasi geko tamana ayam. Langsung pakai bawang gorengnya, ditambah pakai kemangi bakarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya cuma namanya aja yang beda ya. Kalau aku bilang kalau di tempat kita di Surabaya ataupun di Gresik ini namanya nasi bakar ayam pedas aja. Nasi bakar ayam itu aja, cuman ditambahi dengan bawang goreng sih. Tidak yang terlalu spesial banget. Cuman untuk porsi dan penampilannya dia cukup mewah, nggak kayak nasi bakar pada umumnya. Dengan piringnya, bawang gorengnya. Dia segini porsinya di harga 25.000.
nggak yang spesial, tapi worth it untuk harganya 25.000 deh segini. Ayamnya cukup banyak, cuman dia pedesnya lumayan pedas. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak seberapa suka pedas, mungkin bisa request untuk tidak terlalu pedas kayak gini, karena ini standarnya memang pedasnya segini. 1 sampai 10 untuk nasi Gekok Tamana ayam mungkin 8 aja, karena memang di tempat-tempat lain juga masih ada, nggak yang terlalu spesial banget untuk nasi Gekok. Tapi penampilannya unik untuk sekelas nasi bakar. Kita tadi pesen yang namanya Coco Mix. Jadi kayak Coco Mix ini adalah minuman yang jarang banget. Jadi dia kayaknya adalah sari kelapa yang dicampur sama fresh milk mungkin ya. Namanya coconut mix. Tapi dia santannya Coco Mix Tamana. Kayak ada santan-santannya, tapi nggak tahu ya bener atau enggak ya kalau ada santan-santannya. Cuman untuk minuman ini dia mungkin cukup membantu untuk meredakan pedesnya. Jadi kalau kita habis makan pedes, makan santan-santan lumayan lah. Untuk Coco Mix ini harganya di 12.000 untuk Coco Mix ini. Oke. Mungkin untuk makanan-makanan khas Nusantara di dapur Tamana ya cukup segitu. Yang bestseller tadi udah kita pesen semua. Ada total ada 4 menu ya, ada 4 menu untuk makanannya dan minumannya ada tadi beberapa. Cuman yang paling khas tadi yang Coco Mix Tamana ini tadi. Jadi buat teman-teman yang mau main di Tulungagung, kalian cobain untuk mampir di Dapur Tamana. Kalian bisa search sekali lagi di Google Map Dapur Tamana. Semua apa yang kita rasain itu adalah review jujur dari apa yang kita cobain secara langsung makanannya. Apabila ada teman-teman yang mungkin ngerasakan yang beda ataupun punya pendapat yang lain karena kalian sudah pernah nyobain di Tamana, ya berarti kita cuma sekedar beda selera aja. Jadi nggak usah yang terlalu baper atau yang terlalu kayak gini. Oke, sampai ketemu di review-review makanan selanjutnya. Mungkin kita bisa di kota-kota yang lain kali ya, kalau memang kita lagi main di kota mana gitu. Untuk mungkin setelah Tulungagung kita akan cobain makanan di kayak sebelahnya Tulungagung ada Kediri dan juga Blitar. Nanti kita cobain makanan apa yang ada di sana. Yang jelas katanya murah-murah juga. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube FDM Indonesia dan juga kasih makan bro, dan tulis di kolom komentar menu apa lagi yang bisa kita cobain. Jadi ya see you di review atau battle food lainnya. Sampai jumpa.